Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Yang terhormat Kepala TKI Dapidita Ibu Linda Fitria SPDAUD, yang sama-sama kita hormati Majelis Guru di TKI Dapidita yang berbahagia pada hari ini. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya itu jualah kita bisa berkumpul pada hari ini, yaitu pada kegiatan rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah PBS. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita tunjukkan kepada Allah junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang berbahagia pada hari ini, Bu, masih semangat, Bu? Semangat. Masya Allah, luar biasa. Bu, sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu ya, Bu ya. Tepuk semangat. Semangat. Masya Allah, luar biasa. Ibu-ibu hebat semuanya, Bu, Kepala Sekolah, Bu Linda, izinkan saya, Bu, untuk berdiri di sini ya, Bu ya, di hadapan kita semua, yaitu guna, Bu, untuk memaparkan itu tentang rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah, Bu. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Majelis Guru yang telah meluangkan waktunya pada hari ini di sela-sela kesibukannya ya, Bu ya, pada saat jam istirahatnya mungkin ya, Bu, sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menjalankan program kemajuan sekolah kita di masa depan. Benar ya, Bu Linda, Bu Ia, Bu Nia, dan Bu Vivi. Masya Allah, luar biasa sekali, Bu. Ibu-ibu, sebelum kita masuk ke materi ya, Bu ya, alangkah baiknya kita breaking dulu ya, Bu. Setuju nggak, Bu ya? Setuju. Oke, Masya Allah, Bu, agar suasananya lebih cair ya, Bu ya, biar kita nanti lebih bersemangat lagi ke depannya, Bu. Oke, Masya Allah, Bu. Baiklah Ibu, saya punya ini, Bu. Nih, saya punya sticky note ya, Bu ya. Kita breaking bentar ya, Bu. Saya punya sticky note, Bu. Nanti saya bagikan ini sticky note-nya. Boleh dibagi satu-satu ya, Bu. Bu Lina izin ya, Bu. Iya. Setelah ini, Bu, ada pensilnya juga. Nah, nanti di sini, Bu, caranya gini, yang Ibu Vivi sama Bu Nia nanti menuliskan, izin ya, Bu ya, menuliskannya yaitu tentang pertanyaan ya, Bu ya, kenapa, terserah Bu Nia atau Bu Vivi, kenapa, tulis aja apa yang terpikir di pikiran Bu Nia. Terus Bu Ria dan Bu Kepala Sekolah, Bu Linda, mau Bu menuliskan itu karena. Jadi kan tidak saling tahu nih, Bu, ya, Bu ya. Nah, silakan Ibu, boleh, silakan dimulai, Bu. Atau pakai 1, 2, 3 nggak, Bu ya? Bisa ya? Oke, Bu, makasih. Ya, silakan dilanjutkan, Bu. Di Bu Vivi sama Bu Nia, kenapa? Terus Bu Ria sama Bu Linda, karena. Ya, ya, Bu. Oke. Kita tunggu bentar ya, Bu ya. Kayaknya Bu Vivi udah selesai nih, Bu. Wah, cepat kali ya Bu Vivi ya. Bu Vivi, Bu Ria juga udah selesai nih. Nggak boleh nyontek ya, Bu Ria. Oke, bukan ya. Ya, nggak usah terlalu dipikir, Bu. Oke. Baiklah, Bu, udah selesai, Bu. Oke, Bu Ria udah selesai. Oke, mantap. Dah, silakan. Nah, nanti gini, Bu. Bu Vivi, kita mulai dari Bu Kepala Sekolah dulu ya, Bu ya. Oh, bukan, dia dari kenapa? Karena. Jadi dari Kepala Ibu Vivi dulu, bisa Bu Vivi. Nanti Bu Vivi pilih siapa yang akan jawab nanti. Silakan Bu Vivi. Silakan sebutkan kenapanya Bu Vivi sebutkan ya. Silakan Bu Vivi, maunya yang mana yang duluan? Bu Ria atau Bu Linda yang jawab? Bu Linda. Bu Linda, silakan. Karena meningkatkan program sekolah untuk kemajuan sekolah. Ya, nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa, Bu. Terus, Bu, ya, berarti meningkatkan program sekolah
untuk kemajuan sekolah. Ya, berarti ya kenapa tadi adik menangis? Karena Ibu Linda mungkin sedang meningkatkan program sekolah ya Bu Nia. Oke, silakan Bu Nia. Kenapa ya Bu Nia? Jawabannya udah dijawab Bu Linda sebetulnya Bu. Iya, tapi kenapa langsung aja Bu ya? Kenapa perlu ada komunitas belajar di sekolah? Masuk berarti Bu, siapa Iya, yang jawab. Ya, Bu Ria yang jawab berarti. Jangan apa? Terima kasih Bu Nia. Di sini Bu Ria menjawabnya karena hati saya senang dan bahagia. Benar, bisa disinkronkan ya Ibu ya. Bisa disinkronkan. Bu, ibu-ibu semuanya, ini apa tujuan saya membuatnya seperti ini Bu? Karena di sekolah itu kita saling memenuhi, saling melengkapi Bu. Iya kan Bu? Saling melengkapi satu sama dengan yang lain. Berarti walaupun nggak nyambung ya Bu ya, tetapi Bu Linda bisa bisa disinkronkan lagi jawabannya kan Bu, sama dengan Bu Ria. Masya Allah. Ya mungkin itu sekedar tanda kutip bagi kita ya Bu ya. Jadi kita di sekolah itu saling melengkapi, saling apa Bu? Saling kita tuh saling bekerja sama, maksud itu saling biar sama-sama sinkron. Jadi kalau di sekolah itu sudah bahagia ya Bu ya, sudah saling melengkapi, maka program-program akan berjalan dengan bagus dan lancar Bu. Masya Allah, luar biasa. Tabuk semangat lagi Bu, tabuk semangat. Semangat. Masya Allah, luar biasa sekali ibu semuanya ya, ibu hebat semuanya. Oke, tepuk satu. Tepuk malam. Oke, Masya Allah, berarti masih konsentrasi ya Bu ya. Baiklah Bu, kita masuk ke materi berikutnya ya. Itu tentang rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah. Bu, ini adalah merupakan suatu tugas saya di PKG PJOK Gelombang 1 kelas 003 Kota Penduduk Sumatera Barat. Nah, ini sebagian dari tugas saya Bu ya, yang mana fasilitator yaitu Kak Diki. Nah, judul program atau kegiatannya yaitu Mari Bergerak dengan Permainan Tradisional yang Menyenangkan, yaitu permainan baju karuang. Ini adalah permainan tradisional yaitu baju karuang. Nah, terus Bu, kita lanjut next. Apa yang latar belakangnya? Kita lihat dulu. Latar belakangnya yaitu budaya dan kearifan lokal daerah pada era globalisasi mulai tergeser oleh budaya modern yang semakin digemari oleh anak-anak. Peserta didik cenderung lebih mengenal dan menyukai budaya modern daripada budaya tradisional asli daerah, terutama Bu pada permainan tradisional. Nah, banyak peserta didik yang tidak mengetahui karena sudah terbiasa dengan gadget. Benar apa benar Bu? Ya. Berdasarkan fenomena tersebut Bu, maka perlu dilakukan usaha penggalian kembali budaya asli dan kearifan lokal dalam menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, pada hal ini Bu, guru PJOK bisa memfasilitasi peserta didik untuk mengenalkan lebih dekat lagi kepada peserta didik tentang permainan tradisional, terutamanya yang ada di Minangkabau Bu. Nah, tepatnya di kota Payakumbuh, supaya peserta didik bisa aktif bergerak dengan permainan tradisional. Bu, tabung satu. Masya Allah, luar biasa, terima kasih Bu ya. Oke Bu, kita lanjut ya Bu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengenalkan kepada peserta didik dengan permainan tradisional yang ada di daerah kita yaitu Kota Payakumbuh. Yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan gerak pada peserta didik melalui permainan tradisional. Dan yang ketiga itu peserta didik terbiasa bekerja sama dalam melakukan kegiatan dengan kelompok. Ya Bu, kalau kelompok itu melibatkan 2 orang atau lebih. Kalau kelompok kan lebih dari 2 ya Bu ya. Oke. Terus Bu, peserta didik melaksanakan aktivitas bermain sesuai dengan kesepakatan bersama dan saling mengingatkan adanya kesepakatan tersebut. Nah, itulah tujuannya dari program ini Bu. Next kita lanjut ya Bu. Nah, apa capaian, langkah-langkah dan hasil
kita lihat satu persatu itu, yaitu belajar kepemimpinan. Nah di sini kita mengharapkan ya Bu ya, peserta didik itu memiliki rasa tanggung jawab terhadap kegiatan. Dan yang kedua yaitu meningkatkan gerak. Nah dengan permainan tradisional ini murid lebih aktif bergerak, baik dari konsep tubuh ya Bu, konsep tubuh yaitu apa yang kita gunakan untuk bergerak, maupun konsep ruang Bu. Konsep ruang, yaitu di mana bisa dilakukan gerakan itu. Terus lagi konsep usaha, yaitu apa yang bisa dilakukan. Dan selanjutnya yaitu konsep keterhubungan. Ini nih Bu, konsep keterhubungan. Siapa yang bisa melakukan gerak itu? Nah, selanjutnya yaitu Bu, membangun kerjasama, yaitu membuat peserta didik mampu bekerja sama dengan temannya dan rasa saling memiliki dalam satu kelompok. Ya, next Bu, itulah tadi HP-nya. Nah, untuk tahapan proyek ini Bu, ada berapa tahapan proyek ini? Yang kita ketahui ada 4 ya. Ada satu pertama Bu, tahapan proyek perencanaan, yang kedua Bu kontekstualisasi, yang ketiga aksi, dan yang keempat refleksi dan tindak lanjut. Nah itu adalah tahapan dalam proyek ya Bu ya. Nah kita lihat satu persatu Bu, yaitu tentang perencanaan. Perencanaan itu mengenalkan tentang permainan tradisional. Itu kan perencanaan ya Bu ya, mengenalkan tentang permainan tradisional kepada peserta didik kita. Kemudian menjelaskan tentang permainan tradisional ini yang kita ambil adalah pacu karuang. Kita sudah semakin kenal semuanya ya pacu karuang. Terus membuat alat yang digunakan untuk permainan tradisional ini. Itu adalah untuk perencanaannya. Dan selanjutnya Ibu untuk kontekstualisasinya, yaitu mengkomunikasikan hal-hal yang dapat membantu dalam pelaksanaan permainan tradisional. Itu adalah kontekstualisasinya Bu. Nah, selanjutnya adalah apa lagi Bu? Yang ketiga Bu? Aksi. Tepuk malam. Masya Allah, lihat dulu Bu. Oke Bu. Tepuk pagi. Oke, Masya Allah Bu. Yang ketiga adalah aksi ya Bu ya. Aksi, yaitu bersama rekan sejawat mewujudkan atau menerapkan permainan tradisional. Tentunya bersama rekan sejawat kita ini ya Bu ya, yang ada di dalam kumpul ini kan Bu. Karena Bu saya tidak bisa berjalan sendiri Bu, menjalankan program ini, benar ya Bu ya, tanpa dukungan ini Bu, kepala sekolah kita yang sangat luar biasa hebat ya Bu ya, yang selalu memotivasi nih Bu. Jadi kita untuk mewujudkan itu tentunya kita bekerja sama atau dalam menerapkan permainan tradisional ini, tentunya kita bersama-sama dengan rekan sejawat untuk melaksanakannya ya. Itu adalah untuk aksinya nanti. Kemudian yaitu Bu untuk refleksi dan tindak lanjutnya, yaitu menggapai proses dengan penguatan dari guru tentang permainan tradisional yang telah dilakukan dan menyusun strategi. Benar nggak Bu? Menyusun strategi Bu? Ya kan Bu? Agar permainan tradisional ini berjalan lebih baik. Jadi kita butuh strategi ya Bu. Ya. Pas strategi kita yang kedepannya. Ya kan benar Ibu ya? Nah, next kita lanjut Bu. Nah Bu, ini dia Bu. Struktur, program, dan mitra dalam komunitas belajar, kegiatan dan skala program. Ibu ya. Nah, Bu, dalam kegiatan permainan tradisional ini bisa diadakan dalam kegiatan P5 nih Bu, yaitu tema kearifan lokal. Kegiatan ini dapat melibatkan dari murid kelompok amanah, ada kita ada 4 kelompok ya Bu ya. Kelompok amanah, kelompok kreatif, kelompok cinta Allah, dan kelompok baik hati ya Bu ya. Nah, waktu pelaksanaannya ini mungkin semester 1 nih Bu. Bu Linda, semester 1 jika di akhirnya Bu, di akhir semester 1 ini Bu. Karena kita juga sudah merancang program-program di pemerintah kita ya Bu ya, tentang peta seni ya Bu ya. Peta seni yang sekarang ini tentang pendidikan, model pendidikan gerak ini bisa kita jalankan nanti insya Allah ya Bu ya, bersama-sama. Oke, yaitu jika program ini berkelanjutan, maka kegiatan ini dapat juga diimplementasikan dalam kegiatan memperingati Hari Kemerdekaan yang dilakukan oleh warga sekolah.
baik di sekolah kita sendiri maupun di lingkungan masyarakat, Bu, serta bisa dibuka dilakukan pada saat akhir pembelajaran di semester 2 nih kayaknya Ibu nih ya. Ya, di pembelajaran semester 2 kita bisa laksanakan lagi yaitu kegiatan ini karena membutuhkan kolaborasi, keaktifan dan kelincahan. Nih, ini untuk struktur programnya, Bu. Nah, next Bu, kita lihat apa struktur programnya, Bu. Ibu, koordinator tentunya yang menjadi koordinator program ini tentunya Ibu Kepala TK ya, Bu Indah yang menjadi koordinator programnya. Terus tim pelaksananya itu guru, Bu. Kita semua ya, Bu ya, guru dan staf mengajar lainnya. Terus mitra. Mitra itu siapa, Bu? Siapa mitra kita? Mitranya yaitu orang tua, komite sekolah dan pihak luar yang terkait dalam kegiatan pendidikan jasmani ini, Bu. Nah, Bu. Oke. Masih semangat, Bu? Masya Allah, luar biasa, Bu. Oke, Bu. Mitra dalam komunitas belajar. Nah, ini Bu mitranya. Itu orang tua siswa. Orang tua siswa ini berperan aktif dalam mendukung kegiatan dan evaluasi anak, Bu. Gimana nggak, Bu ya? Iya, karena berperan aktif dia Bu mendukung. Karena siapa yang mau kita ajarkan, Bu? Tentunya anak-anak mereka ya, anak-anak dari orang tua tersebut, Bu. Tentunya mereka sangat berperan aktif dalam mendukung. Kalau kita tidak didukung oleh orang tua, tentunya program kita tidak akan jalan dengan baik ya, tidak kerjasamanya. Aku berarti sekolah satu lagi, Bu, yaitu memberikan dukungan dan hal fasilitas. Dan sumber daya, Bu. Ya, Bu ya, fasilitas dan sumber daya. Kita juga butuh komite-nya, Bu. Terus pihak luar misalnya, Bu, ahli pendidikan jasmani membantu dalam memberikan pelatihan dan workshop ya, Bu ya. Workshop bagi guru, Bu. Ini bagi guru ini, Bu. Berikan pelatihan bagi guru ini. Ini, Bu. Bagi guru. Apa nih, Bu? Yaitu misalnya membantu memberikan pelatihan. Jadi kan guru-guru juga dibutuh pelatihan ya, Bu ya. Alhamdulillah sekarang Ibu Lina ada 3 orang guru ya, Bu, di TK di sekolah kita, Bu, yang sudah menjalankan pelatihan di diseminasi PKG PJOK ya, Bu ya. Semoga nanti ini bisa membantu dan bisa menjalankan program kita ke depannya lebih baik lagi ya, Bu ya. Dan bisa memberikan suatu perubahan di sekolah kita, Bu. Masya Allah, luar biasa sekali, Bu. Nah, itu mungkin mitra dalam komunitas belajar. Dan next kita lanjut, Bu. Ini komunitas belajar kita kan Kotinta ya, Bu. Yaitu komunitas berbagi di TK Indah Jelita, Kota Bandung, Bu. Nah, ini dia, Bu. Aset yang dimiliki sekolah. Untuk satu program ini kan kita memiliki aset di sekolah kita ya, Bu. Aset yang dimiliki sekolah kita ini sangat banyak sekali, Bu. Contohnya apa nih, Bu? Ini kepala sekolah. Kepala sekolah adalah aset, Bu. Karena kepala sekolah selalu mendukung, selalu memotivasi kita ya, terutama untuk program pendidikan jasmani dan olahraga ini, Bu. Jadi PKG PJOK ini sangat berterima kasih sekali kita kepada Ibu Kepala Sekolah yang selalu mendukung ya kegiatan kita ini. Nah, ini adalah merupakan aset bagi kita nih, Bu. Terus lagi, Bu, guru adalah merupakan aset manusia, aset manusia, Bu. Terus peserta didik sudah pasti ya, Bu ya, adalah aset manusia. Terus warga sekolah, semua warga sekolah termasuk siapa, Bu? Orang tua tadi kan, Bu, komite sekolah ya, Bu ya. Itu adalah merupakan aset manusia yang ada di sekolah kita, Bu. Terus aset fisik. Aset fisik itu lapangan, Bu. Lapangan ya, Bu. Kita memiliki halaman yang memiliki lapangan yang alhamdulillah cukup besar juga ya, Bu ya. Yang mungkin bisa kita anak-anak bisa bergerak nanti di halaman. Ada juga kita memiliki aset daerah ya, Bu ya. Kita sering menggunakan kubu bugar ya, Bu, aset daerah itu, Bu, fisik itu, Bu. Dan juga kita sudah bekerja sama juga dengan yang di lapangan yang dekat Taslim ya, Bu ya. Itu bukan aset bagi sekolah kita, Bu. Aset itu aset daerah. Kalau aset di sekolah kita yaitu halaman sekolah kita, itu adalah aset, Bu. Selanjutnya ya, Bu ya, ruangan kelas. Kita memiliki ruangan kelas ya, Bu ya. Ruangan kelas yang bisa untuk menjalankan meningkatkan pendidikan kompetensi murid-murid kita di sekolah. Kemudian alat permainan, alhamdulillah kita memiliki alat permainan ya, Bu, permainan lengkap ya, difasilitasi oleh sekolah. Terus lagi, Bu, aset sosial. Aset sosial yaitu kerjasama dan dukungan warga sekolah, yaitu kolaborasi atau kerjasama dan gotong royong warga sekolah dalam mewujudkan program. Ini adalah aset sosial. Aset sosial yang dimiliki oleh sekolah. Itulah tadi aset-aset yang dimiliki oleh sekolah kita ya, Bu ya. Nah, next kita lanjut, Bu, yaitu rencana evaluasi. Bu, saya Bu Malang.
Masya Allah, luar biasa. Masih fokus ya Bu. Alhamdulillah. Kita lanjut Bu, rencana evaluasi ya Bu ya. Slide berikutnya yaitu rencana evaluasi. Nah Bu, evaluasi kegiatan akan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh kegiatan dan juga warga sekolah, terutama kepada warga sekolah yang terlibat langsung sebagai pelaksana atau juri. Tentunya kalau mengadakan perlombaan kita kan butuh ya Bu, ada penelitiannya ya Bu ya, mungkin dari guru, karena kita di sini bukan menggunakan SEM ya Bu ya, kita menggunakan modal pendidikan gerak. Jadi kita memanfaatkan aset-aset manusia seperti guru, orang tua mungkin yang bisa menjalankan program kita ke depan nanti ya Bu ya, sebagai tinkis bisa sebagai juri, panitia, ya Bu. Terus pengumpulan informasi ini dilakukan secara langsung atau wawancara langsung. Hasil wawancara akan dicatat sebagai bahan refleksi. Ya, hasil wawancara itu bisa kita jadikan sebagai bahan refleksi nantinya Bu. Kemudian melakukan refleksi untuk merencanakan program di masa depan. Gitu ya. Tentunya setelah kita melaksanakan program ini kita membutuhkan refleksi ya, refleksi terhadap apa-apa yang sudah kita laksanakan, apa yang mau akan kita tingkatkan di masa yang akan datang, kita butuh refleksinya ya kan Bu. Nah, itu mungkin bisa kita jalankan bersama-sama di sekolah ini insya Allah ya Bu. Terus melakukan survei. Bu, subjek evaluasi ini Bu. Kan evaluasi ini Bu, ini peserta didik Bu. Itu penilaian terhadap keterampilan fisik, sosial dan sikap kompetitifnya. Keterampilan fisik, tentunya kita di sini kan geraknya ya Bu ya, itu lebih ke fisiknya ya Bu. Nah, tidak hanya fisiknya, sosialnya juga kan Bu. Terus kompetitifnya. Terus untuk guru Bu. Nah, guru penilaian terhadap penguasaan modal pendidikan gerak dan efektivitas pengajaran. Itu guru ya Bu ya. Tentunya seorang guru juga harus memiliki kompetensi ya Bu ya, kompetensi bagaimana kompetensi tentang pendidikan gerak, modal pendidikan gerak gitu ya Bu ya. Akan nanti bisa diterapkan, diimplementasikan di sekolah kita gitu Bu. Terus sekolah itu evaluasi terhadap keberhasilan implementasi program secara keseluruhan. Nah Bu, itu adalah rencana evaluasi ya Bu. Selanjutnya next kita lanjutkan Bu, yaitu tentang kemungkinan tantangan. Tentunya Bu, setiap kita melakukan suatu program, apapun yang kita lakukan tentu ada tantangannya ya Bu Linda, ya Bu Ria ya, pasti ada tantangannya. Tapi Bu, setiap ada tantangan itu tentu kita memiliki solusinya ya. Nggak mungkin lah Bu, tantangan itu kita biarkan begitu saja tanpa ada solusinya kan Bu. Kita harus memikirkan apa solusinya ya Bu. Jadi kalau seandainya kita hanya memikirkan tantangan, tidak memikirkan solusi, dia tidak akan jalan gitu ya. Nah, kita lihat Bu, ini hanya kemungkinan tantangan, yaitu Bu, cuaca yang kurang mendukung Bu. Ya Bu ya, cuaca yang kurang mendukung. Seperti hujan ya. Kita udah merencanakan program itu kan Bu. Terus tahu-tahu kita kan melaksanakan di lapangan Bu. Tahu-tahu hari hujan ya. Jadi ini kan merupakan suatu tantangan bagi kita Bu. Ya kan Bu, tantangan bagi kita. Hari hujan misalnya kan kita udah merencanakan nih, udah susul-susul perencanaan tadi kan Bu, proyek kita. Ternyata hari hujan. Nanti kita mencarikan solusinya. Terus lagi Bu, sarana dan prasarana tidak sesuai dengan fungsinya. Ibu ya, kita mau melakukan model pendidikan gerak yang ini sama anak kita. Ternyata sarana dan prasarananya tidak sesuai dengan fungsinya. Jadi juga merupakan tantangan bagi kita Bu. Terus keterbatasan alat dan fasilitas. Ini juga mungkin merupakan suatu tantangan bagi kita ya Bu ya. Ya, keterbatasan alat dan fasilitas. Terus partisipasi orang tua rendah. Ini dia Bu. Kalau partisipasi orang tua rendah, Bu, ini juga merupakan tantangan bagi kita kan Bu? Ya kan Bu? Tantangan bagi kita Bu. Nah, ini dia partisipasi orang tua rendah. Terus tantangan dalam mengelola kompetisi. Nah Bu, kita cari solusinya. Ya Bu, dari tantangan ini kita lihat solusinya. Ini adalah solusinya Bu. Solusinya kalau cuaca kurang mendukung atau hujan, tentunya kegiatan kita tunda sementara kan Bu. Kita tunda untuk dilaksanakan. Bisa pindah di hari atau dilanjutkan pada minggu selanjutnya. Ya kan Bu? Ya kalau soal hujan tentu kita pindahkan harinya ya Bu ya. Iya Bu. Terus keterbatasan alat dan fasilitas, apa solusinya bagi kita Bu? Kita tentu mengoptimalkan penggunaan alat yang ada Bu. Alat yang ada pada kita, ya kan Bu? Ya, jadi kita tidak merasa kekurangan. Kita menggunakan alat yang ada pada kita dan mencari sumber daya tambahan. Ya Bu ya. Selanjutnya itu Bu, melibatkan orang tua sejak awal
dan memberikan penjelasan tentang manfaat kegiatan. Nah ini Bu, memberikan melibatkan orang tua sejak awal. Untuk melibatkan orang tua ini tentu sejak awal kan Bu, dari mulai perencanaan kita libatkan ya Bu ya. Nggak tahu aja Bu, kita melakukan suatu program Bu, kita telepon orang tua, kita WA orang tua Bu, Mama besok kita ada pacukaruang, lomba pacukaruang, bisa pagi Bu, kini lagi tahu. Alahnya lanjut Bu, tidak Bu, enggak. Jadi kita libatkan dari awal. Apa misalkan, biar mereka juga bisa berpartisipasi nanti kan Bu. Apa yang akan kita lakukan untuk lomba pacukaruang ini apa? Nah jadi misalnya orang tua mungkin bisa kita libatkan orang tua sebagai guru atau sebagai apa nanti Bu ya. Sebagai karena orang tua adalah mitra di sekolah kita. Ya Bu, jadi kita libatkan orang tua dari awal dan memberikan penjelasan tentang manfaat kegiatan ini Bu. Ya kan Bu? Tapi kita nggak mendadak-mendadak aja kasih ke orang tua kan? Kita libatkan dari awal, jauh-jauh hari, ya kan Bu? Nah, terus baru kita jelaskan apa program-program ini, apa gunanya, apa manfaatnya. Tentu itu kita jelaskan kepada orang tua dari awal. Ya kan Bu? Kalau nggak tuh orang tua mepet aja nggak tahu dia Bu. Apa lagi yang diajarkan oleh guru di sekolah? Pasti orang tua mau ngoceh-ngoceh terus kan Bu? Itu masalahnya. Jadi Bu, kita melibatkan orang tua dari awal dan menjelaskan apa-apa kegiatan yang akan kita laksanakan. Next selanjutnya yaitu Bu, tantangan dalam mengelola kompetisi. Ini melibatkan lebih banyak guru ya Bu. Tentunya kan Bu, dengan banyak murid kan nggak mungkin seperti saya nih Bu mengadakan misalkan permainan lomba pacukaruang. Tapi saya nggak bisa sendiri kan Bu. Tentunya kita bersama-sama di sekolah ini. Semakin banyak gurunya, semakin banyak semakin banyak nanti perhatian, murid-murid itu mendapatkan perhatian yang cukup. Contohnya misalkan nanti saya kan Bu ada di kelas ini, terus yang berada di sana bantu Bu Ia, terus kita bersama-sama ya Bu ya dalam kegiatan ini. Jadi kita melibatkan lebih banyak guru untuk memastikan setiap anak mendapatkan perhatian cukup. Karena kalau hanya satu guru Bu dengan anak 40 orang Bu, tentunya nggak semuanya dapat perhatian ya Bu. Nah itulah. Nah itu adalah kemungkinan, tantangan dan solusi. Nah Bu, semoga program ini bisa berjalan dengan lancar Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bersama-sama bekerja sama. Dan mungkin setelah ini kita akan berdiskusi lebih lanjut lagi tentang program-program apa yang akan kita laksanakan nantinya di sekolah kita, agar sekolah kita ini menjadi sekolah pembeda dari sekolah lain. Ya kan Bu? Agar sekolah kita ini memiliki kelebihan dari sekolah yang lain. Kalau sekolah memiliki kelebihan dari sekolah yang lain, maka banyak orang tua yang akan menitipkan peserta didik anak-anaknya di sini, mempercayakan kepada kita bersama ya Bu. Bukankah begitu Ibu-ibu? Oke Bu, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Masya Allah masih konsentrasi ya Bu ya. Oke Bu, mungkin hanya itu ya Bu ya. Oh thank you. Salam olahraga, bergerak bersama untuk maju. Masya Allah Bu. Nah ibu-ibu, guru hebat semuanya, untuk sekolah juga. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Linda dan Bu Ria, Bu Nia dan Ibu Putri yang telah hadir pada hari ini. Semoga nanti kita bisa menjalankan program ini ke depannya dengan baik, insya Allah. Dan apa-apa yang kita impikan, apa-apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Apa diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke depannya untuk kita semua. Kalau kita selalu saling bekerja sama, saling mendukung. Karena kalau di sekolah saling mendukung, saling bekerja sama, maka suasana di sekolah itu akan mendukung. Kalau suasana di sekolah sudah menggembirakan, nanti peserta didik juga akan bahagia. Ya Bu ya, amin ya amin. Masya Allah. Mungkin hanya itu Bu yang bisa saya paparkan pada hari ini. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan atau masukan dari ibu atau Bu kepala sekolah, mungkin dipersilakan Bu. Ada Bu yang mau memberikan tanggapan mungkin Bu tentang ya kayaknya Bu apa ini Bu kepala sekolah. Saya mau Bu kepala sekolah. Masya Allah. Terima kasih Bu Linda. Ya. Kita berikan aplaus dulu untuk Bu Mira. Terima kasih Bu Mira.
dengan paparan materi yang luar biasa ini. Semoga kedepannya sekolah kita tambah maju dan tambah murid yang lebih banyak. Amin, amin ya robbal alamin. Dan Bu Mira bertambah sukses. Amin. Terima kasih Bu Linda. Masya Allah. Mungkin ada tambahan mungkin Bu ya? Boleh Bu ya, silakan. Wah, Masya Allah Bu ya, semakin senang semakin banyak ya Bu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu Mira sudah sangat memotivasi kami. Apalagi untuk PJOK ini kan kita di lingkungan TK itu kita hanya mendapatkan dasar-dasarnya saja. Dengan Bu Mira mengikuti kegiatan ini hendaknya semakin banyak ilmu yang kita dapatkan dan bisa kita kembangkan di taman kanak-kanak. Terima kasih. Luar biasa. Insya Allah ya Bu ya, kita bekerja sama Bu ya. Ya, saya masih ada Bu ya, silakan. Baik, Masya Allah, senangnya. Sangat luar biasa sekali paparan dari Bu Mira tadi. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi kemajuan yang sangat hebat lagi untuk sekolah kita nantinya. Itu mau tambah? Boleh. Ini untuk support system. Iya, semangat Bu Mira, semangat. Terus semangat ya Bu Mira. Iya. Semangat sekali saya, sangat ya sangat terkesan dengan yang Bu Mira sampaikan, dengan materinya juga tentang proyek yang akan dilakukan nantinya RTA ini. Semoga nanti kita bisa melaksanakannya di sekolah kita sesuai dengan yang sudah Bu Mira susun, dan semoga kegiatan ini akan berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu Mira. Ya, kasih Bu. Baik, Ibu, terima kasih Bu Linda, Bu Finia, Bu Ria, dan Bu Vivi atas masukannya, sangat mendukung sekali, sangat memotivasi sekali bagi saya di sini ya Bu ya. Semoga apa-apa yang kita rencanakan bisa terrealisasi ke depannya dan bisa kita jalankan. Dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Ibu-ibu hebat semuanya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Giva lagi di mana? Supaya tumbuh bugar. Ngapain Giva di sini? Untuk apa? Di sini olahraga biar badan kita bagaimana? Biar sehat kan? Buat apa olahraganya tadi? Apa? Oh, pacu karung. Iya, gimana perasaannya Giva? Senang ya. Oke, pasti besok mau main sini lagi sama Ibu, sama teman-temannya juga. Pasti pakai. Oke Giva, silakan. Sekarang aktif di mana? Di Kubu Bugar. Ngapain nggak aktif di sini tadi? Lomba pacu karung. Ikut Latif tadi. Ikut. Gimana perasaannya tadi? Senang. Mainnya sama-sama berapa orang kelompoknya tadi? Berapa orang dalam kelompoknya tadi? 4 orang ya. Latif kasih karungnya apa? Lompat pakai karungnya tadi? Ngapain tadi? Kasih karung ke teman. Oke, gimana perasaannya Latif? Senang. Tas dulu. Weh, Masya Allah. Besok mau sini lagi, mau main sini lagi? Oke. Masya Allah.